Saja kita sudah menyaksikan informasi seputar pembukaan pasar modal yang positif. Banyak saham-saham tambang batubara yang mengalami penguatan. Tetapi sebelum Anda ngecek lagi portofolio Anda, pemirsa ya, kami akan ajak Anda untuk berbincang mengenai informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM yang terus mengejar target usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk bertransformasi ke digital. Ya, saat ini Kemenko UKM mencatat UMKM yang masuk ke pasar digital naik 7,9 juta UMKM selama pandemi dari target 30 juta UMKM di tahun 2024 mendatang. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki memastikan UMKM untuk bertransformasi ke sistem digital yang merupakan kunci pemulihan dan kebangkitan sektor UMKM di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah mencatat hingga saat ini terdapat 15,9 juta UMKM atau setara 24,9% UMKM yang onboarding ke dalam ekosistem digital dari target 30 juta UMKM di tahun 2024. Angka ini meningkat 7,9 juta UMKM yang memanfaatkan transaksi digital selama pandemi. Selanjutnya, kami mendorong UMKM untuk bertransformasi ke digital. Transformasi digital menjadi kunci pemulihan dan kebangkitan sektor UMKM selama pandemi dan juga pasca pandemi. Kalau kita lihat, riset World Bank menyebutkan 80% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan yang lebih baik di masa pandemi. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM memastikan untuk percepatan digitalisasi pihaknya juga gencar melakukan kampanye, mulai dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI, onboarding platform pengadaan barang dan jasa, pasar digital BUMN termasuk bekerja sama dengan sejumlah e-commerce. Jakarta, di Firmansyah, IDX Channel. Ya, Prisa, tampaknya pandemi COVID-19 memberikan dampak positif ya, transformasi dari konvensional ke digital tampaknya berlangsung lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Nah, di segmen ini kita akan berbincang ini dengan salah satu aplikasi yang dinamakan dengan LandX yang fungsinya ini memposisikan bisnisnya sebagai startup crowdfunding untuk penyaluran investasi skala UMKM. Kita akan langsung sapa saja Bapak Romario Sumargo, Chief Marketing Officer LandX ini. Pak Mario, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik dengan Prisa dan David di studio. Iya, terima kasih untuk waktunya Pak Mario pada pagi hari ini berbicara soal LandX. Ini boleh dijabarkan, Dang, apa sih yang dikerjakan oleh LandX ini? Oke, sebenarnya LandX itu adalah sebuah platform equity crowdfunding ya, di mana sekarang sudah di-upgrade secara license oleh OJK menjadi securities crowdfunding, di mana LandX ini adalah platform yang mempertemukan para investor itu dapat berinvestasi ke UMKM-UMKM yang membutuhkan dana untuk ekspansi. Ya, jadi sebagai bukti kepemilikannya, investor itu dapat memiliki bentuk saham untuk memiliki bisnis UMKM tersebut. Baik, Pak Mario sendiri, kemudian bagaimana untuk bisa menarik para investor ini untuk tertarik gabung di LandX dan juga tentunya para UMKM tadi yang butuh dana investasi? Tentu ini membutuhkan waktu ya, Bu. Jadi dari LandX kita terus mengedukasi para investor, baik dari sisi para investor maupun para UMKM melalui sosial media. Dari LandX kita juga ada mengadakan yang namanya Indonesia Securities Crowdfunding Forum, di mana itu sebagai wadah atau tempat untuk mengedukasi para investor, para UMKM yang ada di luar kota Jakarta ya. Jadi tersebar ke beberapa pulau gitu. Kita terus mengedukasi market, intinya seperti itu. Baik, Pak Mario, ketika saya memposisikan diri sebagai salah satu calon pengguna LandX ini, apa tahapan yang harus saya lakukan, Pak? Apakah melakukan pendaftaran ataupun tahapan lainnya seperti apa? Begitu juga dengan persyaratan yang ditetapkan.
Untuk para UMKM yang membutuhkan pendanaan itu dapat langsung ke website LandX. Jadi kalau misalnya di website LandX itu di pojok kanan atas ada yang tombol pendaftaran perusahaan. Nah, para UMKM itu bisa daftar dulu di sana, kemudian nanti itu akan ada beberapa form yang harus diisi, yang harus diisi. Nanti kemudian tim analis kami itu dapat mengecek, ya, menganalisa kembali apakah sudah layak, belum, sudah terpenuhi belum secara dokumentasi, secara legalitasnya. Nanti akan dihubungi kembali oleh tim analis kami apabila memang sudah lengkap secara dokumen dan legalitas. Nanti kalau misalnya sudah pantas, maka UMKM tersebut itu dapat dikontak langsung oleh tim kami untuk mendiskusikan lebih lanjut. Ini membutuhkan dana berapa, kemudian misalnya ingin membuka cabang berapa, penggunaan dananya seperti apa, dan lain-lain. Baru nanti mungkin sekitar 3 minggu sampai 1 bulan itu kami proses untuk listing ke platform LandX. Oke, Pak Mario, UMKM seperti apa yang sudah join bersama dengan LandX dan memperoleh manfaat dari LandX sejauh ini? Sejauh ini UMKM-nya memang mostly masih di daerah Jabodetabek, ya. Ada kita satu UMKM yang di daerah Klaten, itu merupakan pabrik pupuk batubara, ya. Jadi memang pupuk batubara ini juga istilah baru karena memang baru ditemukan oleh orang Indonesia, hak paten dari US, ya, US patent, dan owner dari pabrik ini diberikan hak distribusi dan hak membuka pabrik pupuk batubara. Nah, itu kita LandX membantu ekspansi membuka pabrik. Kemudian sisanya itu lebih banyak ke seperti F&B, ada juga kos-kosan. Ya, kemudian ada juga real estate agent, di mana kita memfokuskan owner-owner dari brand tersebut itu sudah experience, sudah memiliki track record yang baik dalam menjalankan bisnis tersebut. Ya, selain itu juga ada brand, ya. Jadi UMKM-nya tersebut harus memiliki brand yang dapat dikenal oleh publik. Ya, contohnya seperti ada Dragon Hotpot, ya, restoran Dragon Hotpot, Hangry, kemudian kita juga ada real estate agent bisnis dengan Bong Chandra dan lain-lain. Baik, Pak Mario, dengan beberapa tadi mekanisme yang sudah Anda jelaskan, ini kan lebih kepada untuk membantu UMKM, kemudian juga dalam bentuk dana begitu, dan sini lebih mengedepankan dari sisi trust begitu. Dengan ada beberapa mekanisme yang sudah Anda sebutkan tadi, ada hal lain tidak, Pak? Paling tidak untuk meminimalkan penggunaan dana untuk hal lain tidak diperuntukkan untuk yang sebelumnya, atau dalam pelaksanaannya nanti ada evaluasi yang dilakukan oleh pihak LandX bagi UMKM yang menggunakan aplikasi ini? Ya, kalau untuk UMKM memang secara penggunaan dananya kita sangat pantau. Jadi itu adalah sustainability, integrity, dan profitability. Jadi yang paling penting itu memang kita lihat adalah integrity. Jadi bisnis apapun yang kelihatannya baik, ya, profitable, tapi kalau tidak dijalankan dengan oleh orang yang tepat, manajemen yang tepat, itu juga pasti tidak akan berjalan dengan baik, ya. Jadi memang di sisi ini adalah integrity sangat penting, kemudian baru kita melihat dari sisi sustainability dan profitability-nya. Nah, secara penggunaan dananya memang kita biasanya pantau. Jadi penggunaan dana misalnya dari UMKM raise fund misalnya sebesar 5 miliar, maka kita ingin tahu jelas 5 miliar ini digunakan kemana saja, dan kita bisa meminta bukti penggunaan dananya sih. Seperti itu, Pak. Mario, di tengah pandemi COVID-19, tampaknya UMKM merupakan salah satu sektor yang paling terdampak. Dengan adanya LandX ini, bagaimana antusias daripada UMKM untuk mengajukan atau menggunakan dari aplikasi ini dalam mendapatkan sumber pendanaan, Pak Mario? Ya, tentu dari sisi UMKM mereka sangat tertarik, ya, apabila sudah teredukasi mengenai konsep dari equity crowdfunding ini, karena ini merupakan sebuah alternatif pendanaan yang sangat baru di Indonesia, ya. Untuk equity crowdfunding ini sendiri baru ada pertama kali yang berizin itu tahun 2019.
Jadi bayangkan industri ini masih sangat baru, tidak sampai 3 tahun, dan pada saat biasanya kita mengedukasi kepada para UMKM, itu para UMKM sangat semangat gitu ya. Cuma tentunya ada tantangan bagi para UMKM itu sendiri karena ini sifatnya adalah equity atau saham gitu ya. Tentu dari sisi kita platform itu harus sangat hati-hati dalam menilai UMKM mana yang memiliki integriti yang baik ya dari sisi owner dan manajemennya, kemudian dari sisi profitability-nya seperti apa, operational bisnisnya seperti apa. Jadi tentu ini menjadi sangat menarik untuk para UMKM, tapi di satu sisi UMKM juga harus dapat yang integrity ya, maksudnya yang memang sudah berjalan dengan baik dan bisa diandalkan gitu, karena di sini kita melibatkan banyak investor untuk dapat berinvestasi ke para UMKM tersebut. Oke, Pak Mario, selain menyalurkan dana investasi ya, apalagi mungkin yang ingin disalurkan dari LandX bagi industri UMKM ke depan? Ya, tentunya dari sisi LandX kita tidak hanya support dari sisi pendanaan. Pendanaan itu merupakan start awal saja, tetapi di satu sisi kita support dari digitalisasi dan mungkin kita bisa bantu dari sisi marketing ya. Karena kita dari sosial medianya LandX juga cukup kuat, kita bisa membantu untuk meningkatkan awareness dari produk UMKM tersebut, brand UMKM tersebut. Kemudian kita juga bisa memberikan saran dan masukan dari sisi bisnis, dari sisi kita misalnya user gitu ya, untuk meningkatkan kualitas dari produk atau jasa UMKM tersebut. Baik Pak Mario, tampaknya hal yang dilakukan oleh LandX ini bersinergi dengan langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk melakukan transformasi UMKM ke digital. Begitu, bagaimana Anda melihat kondisi ini Pak Mario? Ya, tentunya saya rasa tidak hanya LandX saja. Saat ini hampir semua startup kalau kita lihat itu sangat mendukung adanya digitalisasi UMKM. Kenapa saya lihat kita semua itu melakukan itu, karena memang UMKM ini merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia ya, di mana Indonesia diharapkan memiliki target untuk menjadi negara yang ekonomi terbesar di tahun 2045, dan itu salah satunya caranya adalah dengan memboost up dan men-scale up para UMKM yang ada di Indonesia. Nah, makanya kita melihat bahwa ini adalah sebuah kewajiban bagi kita semua yang memiliki bisnis, terutama di bidang teknologi, untuk membantu UMKM scale up gitu. Baik, sukses selalu untuk LandX. Kita tunggu inovasi-inovasi ke depannya dan semoga makin bisa menyasar lebih banyak lagi UMKM di tanah air dan investor-investor juga gitu, David ya. Baik, terima kasih Bapak Mario, sehat selalu Pak. Selamat pagi. Ya. Terima kasih Pak Abu. Oke.